Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya merasa bersyukur dan bergembira mendapat kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dengan keluarga besar Politeknik Praktisi Bandung. Pada kesempatan ini secara khusus juga selain ke Bu Yana, saya ingin menyapa, mudah-mudahan juga bersama kita hadir ya Bapak Direktur, Pak Munir, kemudian Bapak Pembina, Bapak Agung Nugroho, kemudian Pak Ponsen sebagai Wakil Direktur Bidang 1, dan juga Bapak Edi Jainuddin. Mohon maaf, jangan salah. Edi Jainuddin ya Pak? Edi. Sebagai pembicara pertama tadi sudah banyak memaparkan tentang bagaimana akuntansi di era cloud. Dan pada akhirnya semuanya mau tidak mau kita semua berbasis cloud. Sesuai dengan permintaan dari panitia melalui Kang Yudi, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi IT. Sebetulnya materi ini lebih khusus untuk teman-teman yang dari bidang IT, namun demikian juga saya kira bermanfaat untuk yang dari akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solikin, saya selain di Aptikom juga sebagai dosen Sistem Informasi di Universitas Bina Insani. Bagi yang belum kenal Aptikom, secara sepintas, Aptikom adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Saat ini seluruh Indonesia anggotanya kurang lebih ada sekitar 1.000 perguruan tinggi. Setiap tahun kita menyelenggarakan kegiatan Rakornas atau Munas. Kemudian tanggal 8 Agustus saya sudah informasikan ke Kang Yudi bahwa Aptikom akan menggelar webinar khusus tentang kurikulum bidang informatika dan komputer untuk era kampus merdeka dan merdeka belajar. Segenap sivitas Politeknik Praktisi, wabil khusus para alumni yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan. Ini kita katakan sebagai spaghetti cabling ya, atau pengkabelan yang seperti spaghetti. Tentu kita pernah melihat dan menikmati bagaimana lezatnya spaghetti, akan tetapi spaghetti bisa diilustrasikan menjadi sebuah, kalau itu kabel gitu ya, adalah sebuah penataan kabel yang carut marut barangkali begitu ya, yang tidak teratur gitu. Nah, kenapa di ilustrasi ini ada sebuah gambar tentang instalasi sebuah kabel yang pada akhirnya kok menjadi ruwet gitu ya. Ketika terjadi suatu kasus, maka penelusurannya akan mengalami kesulitan. Bandingkan dengan model cabling yang kedua gitu ya. Kita juga enak memandangnya, clear cabling ya. Dibanding yang pertama tadi. Yang pertama kita melihatnya saja sudah ruwet gitu ya. Tentu secara psikis juga berpengaruh terhadap sikap, perilaku, pemikiran kita. Begitupun juga dengan aliran-aliran data yang mengalir di data center kita atau di server gitu ya. Nah, yang kedua ini begitu rapih gitu ya. Kira-kira beginilah gambaran singkat instalasi kabel
yang dilakukan oleh seorang tenaga yang tidak kompeten begitu ya, kurang lebih ya, untuk yang spaghetti ini. Sedangkan yang clear cabling adalah tata kelola atau penataan atau instalasi kabel yang begitu rapi ya, begitu clear, enak dipandang. Jadi apa hakikatnya atau pentingnya sertifikasi kompetensi adalah agar kita memiliki sebuah standarisasi pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan khususnya oleh pihak industri. Teman-teman alumni yang saya hormati, ini kurang lebih sedikit gambaran tentang ekosistem sebuah kompetensi. Jadi di sini ada university, ada industri, dan ada graduation. Anda sebagai lulusan ada di dalamnya. Kompetensi itu tidak melulu kita kuliah, kemudian kita selesai di wisuda gitu ya, lalu selesai. Maka ada entitas lain yang juga terlibat, yaitu dalam hal ini university dan pihak industri yang nanti akan memanfaatkan skill atau keahlian atau kompetensi dari saudara semua, dari teman-teman semua. Ini adalah kurang lebih tugas masing-masingnya. Jadi university adalah prepare skill tentunya ya, mempersiapkan. Teman-teman alumni tentu sudah digembleng, sudah dipersiapkan oleh pihak politeknik praktisi untuk menjadi tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi. Sementara pihak industri tentu dalam hal ini mereka menginginkan high demand for skill ya. Jadi SDM yang memiliki kemampuan atau skill yang tinggi atau dengan kata lain yang kompeten. Dan teman-teman alumni ya, student atau alumni tugas utamanya adalah learning to get competence agar memiliki atau meraih kemampuan untuk menjadi seorang tenaga yang kompeten. Ini adalah kurang lebih peluang dan tantangan dari ketiga entitas tadi dalam hal kompetensi. Untuk university tantangannya adalah improving university quality and reputation, meningkatkan mutu dan kualitas dari lulusannya. Sementara peluangnya adalah produce competent graduation, yaitu menghasilkan lulusan atau alumni yang kompeten. Sementara bagi graduation, mahasiswa atau khususnya alumni, tantangannya adalah achieve job opportunities according to field atau kompetensi ya. Jadi meraih kesempatan kerja sesuai bidang atau kompetensinya. Bagi yang lulusan IT, harapannya dapat bekerja dan menyumbangkan keahliannya bagi industri-industri IT. Bagi yang dari akuntansi, tentu diharapkan akan menyumbangkan keahliannya bagi kehidupan yang sesuai dengan job-nya di bidang akuntansi yang tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Edi bagaimana transformasi akuntansi menuju ke single accounting kalau tidak salah ya, mohon maaf saya tidak ahli akuntansi, dan berbasis cloud. Nah, ada tantangan besar yang tadi disampaikan oleh Pak Edi gitu ya. Jangan-jangan kalau teman-teman dari bidang akuntansi, begitupun juga termasuk bidang IT, kalau tidak dapat melakukan penyesuaian dengan baik, maka akan terdisrupsi gitu ya. Sementara graduation tantangannya, peluangnya adalah have competence certification, yaitu memiliki sertifikasi kompetensi begitu ya. Dan ini bagi industri, mungkin karena keterbatasan waktu, kita loncat saja. Manfaat standarisasi kompetensi
bagi institusi atau pendidikan dan pelatihan, bagi dunia kerja atau pengguna tenaga kerja ya, dan bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Ini masing-masing ada manfaatnya, namun demikian karena keterbatasan waktu mungkin saya juga next saja. 3 jenis standar, yaitu ada standar untuk produk, kalau di Indonesia biasa disebut SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada standar untuk personel atau standar kompetensi kerja. Barangkali wilayah ini yang nanti akan kita lebih highlight gitu ya. Kemudian juga ada standar untuk sistem atau ISO dengan ISO. Kemudian 3 jenis standar kompetensi kerja, ada standar khusus, ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ada standar internasional. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita highlight yang standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI ya, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teman-teman alumni semua, untuk kita memiliki sebuah sertifikasi kompetensi, maka kita harus melakukan uji kompetensi gitu ya. Selain SKKNI yang hanya berlaku di negara kita, juga ada standar internasional begitu ya, yaitu standar kompetensi atau kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Berikutnya, apa itu sertifikasi adalah salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi ya. Betapa pentingnya sertifikasi atau standarisasi itu. Kalau kita ke Jakarta ya, maka ada sebuah apa namanya itu di Greenwich ya, jembatan yang ada apa namanya tiang yang miring ke kirinya itu gitu ya. Saya pikir dari awal sepertinya memang jembatan itu tidak dirancang sesuai dengan standar. Apa dampaknya? Dampaknya ketika ada perluasan untuk elevated toll, kemudian untuk kereta cepat begitu ya, maka kalau kita perhatikan bagaimana elevated toll dibangun dari area Kerawang KM 46 sampai dengan di Jakarta, ketika melewati Greenwich itu bukan di tengah gitu ya, tetapi terpaksa harus menggunakan lajur yang di sebelah kanan kalau dari arah kita. Kenapa terjadi demikian? Itu karena ada sebuah jembatan yang saya pikir tidak dibangun sesuai dengan kompetensi. Nah, kira-kira demikianlah kenapa pentingnya standarisasi ya. Karena jika tidak, di era kehidupan yang semakin kompleks ini akan terjadi sebuah tabrakan. Dan standarisasi pada akhirnya memerlukan tenaga yang kompeten. Karena kalau tidak kompeten, bisa dibayangkan begitu ya, merakit kabel saja menjadi berantakan begitu ya, menjadi tidak teratur, dan itu akan menyulitkan ketika di kemudian hari ada suatu kasus yang terkait dengan cablingnya. Jadi sekali lagi, standarisasi pada akhirnya memerlukan tenaga-tenaga SDM yang tersertifikasi. Ini manfaat sertifikasi ya. Saya akan highlight dari sisi tenaga kerja saja atau lulusan. Kenapa alumni atau lulusan itu memerlukan standarisasi? Pertama, memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikat. Artinya kalau Anda lulusan memiliki sertifikasi kompetensi, maka ketika Anda mencari pekerjaan lalu bersaing dengan teman-teman yang lain, karena Anda memiliki sertifikasi kompetensi, maka kemungkinan besar Anda yang dipilih prioritas begitu ya. Yang kedua, memiliki potensi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Dan
menunjang karir profesional ketika Anda sudah bekerja ya. Jadi kompetensi bukan hanya bagi mahasiswa yang hendak lulus, penting juga bagi alumni yang sudah lulus. Dalam rangka apa? Yaitu menunjang karir profesional ya. Berikutnya uji kompetensi itu bermanfaat untuk kepentingan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dunia industri tadi di depan sudah disampaikan memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki high skill ya, kemampuan tinggi. Nah, sementara perguruan tinggi adalah pihak ya yang memproduksi lulusan termasuk politeknik praktisi. Nah, link and match-nya itu di mana? Ya di sertifikasi itu gitu ya. Kemudian untuk efisiensi diklat, untuk hasil diklat dan hasil, oh maaf ini ada yang double ya. Kemudian apa sih sebetulnya sertifikat kompetensi itu? Adalah sebuah dokumen ya yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya. Ya, ini berdasarkan Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018. Jadi saat ini lulusan perguruan tinggi itu tidak cukup hanya memperoleh ijazah begitu ya. Ijazah pun harus didampingi dengan SKPI yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Salah satu isi dari pernyataan-pernyataan surat keterangan pendamping ijazah itu dapat diisi dengan sertifikasi kompetensi yang sudah diraih oleh para mahasiswa maupun menjelang lulus begitu ya. Dan ada beberapa perguruan tinggi terlebih khusus politeknik yang biasanya mensyaratkan sebelum mahasiswa lulus misalkan minimum harus sudah mengantongi 6 sertifikasi. Sehingga ketika mahasiswanya lulus, maka lulusannya memiliki kompetensi dan kemungkinan besar dapat bersaing di dunia industri. Ini jenis model sertifikasi, ada professional society, ada komunitas suatu profesi, ada jenis sertifikasi yang dari vendor, kemudian ada yang government. Contohnya kalau di kita adalah sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Standar Profesi ya. Sertifikasi profesi. Kemudian professional society itu bisa dari misalkan contohnya British Computer Society atau BCS, Australian Computer Society atau ACS, kemudian Southeast Asian Regional Computer Confederation atau SETS ya. Dari komunitas suatu profesi bisa dari Linux profesional, kemudian dari vendor bisa dari MCSE ya, dari Microsoft, CCNA misalkan dari Cisco, CNE dari Netware, sementara dari government yang BNSP misalkan programmer, network administrator dan lain-lain. Ini adalah sertifikasi yang berorientasi pada produk gitu ya. Dari Oracle ada 3, ada OCA, ada OCP dan ada OCM, yaitu Oracle Certified Associate, kemudian Oracle Certified Professional dan ada Oracle Certified Master. Saya sendiri alhamdulillah sudah mengambil sertifikasi untuk database ya. Ketika itu saya belajar Oracle 10G. Kemudian yang juga perlu diketahui oleh teman-teman ya, para alumni, bangsa Indonesia itu penduduknya sekarang kurang lebih sekitar 267 juta jiwa. Tetapi tahukah Anda berapa orang yang memiliki certified ya OCM, Oracle Certified Master? Itu konon katanya tidak lebih dari hanya 2 atau 3 orang saja. Ketika 5 tahun yang lalu saya mendapati informasi dari pihak Oracle bahwa untuk bisa meraih OCM
seseorang harus certified, melakukan sertifikasinya di Singapura atau Taiwan begitu ya, dengan biaya kurang lebih sekitar 60 juta ya. Memang mahal ya, tetapi ketika Anda bisa menembus gitu ya, Oracle Certified Master, maka penghasilan Anda pun juga akan insya Allah berlipat-lipat begitu ya, dan bisa sering berkeliling dunia. Kemudian ada dari Microsoft, ada Microsoft Office Specialist ya, Microsoft Office Specialist Expert, ada Microsoft Office Specialist Master ya. Dari Cisco ada CCNA ya, kemudian ada CCNP yang profesional ya, kemudian ada CCIE atau expert. Ini juga sama ya, dari Cisco pun juga bagi Pak Solikin, saya mau memberitakan bahwa waktunya 3 menit lagi, Pak. Baik, Terima Bu. kasih. Ini adalah slide terakhir. Cisco sekali lagi seperti juga Oracle ya. Jadi yang memiliki untuk yang di certified paling tinggi itu hanya hitungan jari ya yang memilikinya. Dan ini peluang buat teman-teman alumni. Kemudian ISAKA, ada CISA tadi sudah disebut juga oleh Pak Edi ya. Certified di bidang audit sistem informasi begitu ya. Ini CISA ini sepertinya diminati selain oleh alumni-alumni dari bidang IT khususnya sistem informasi, juga dari teman-teman alumni lulusan akuntansi sepertinya begitu ya Pak Edi ya. Kemudian ada CISM ya, kemudian ada Seagate dan ada CR RIS ya. Konon katanya CRIS ini juga termasuk salah satu yang banyak diminati sertifikasinya akhir-akhir ini oleh para teman-teman yang memiliki minat di bidang audit. Kemudian dari SI Council untuk keamanan informasi ada CEH ya, ada ETSA, ada ETSI, ada CHFI, ada CSA, ada CSS, dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu Bu Yana materi saya dan teman-teman alumni. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi dapat dikatakan era 4.0 ini adalah era sertifikasi, era kompetensi. Barang siapa yang memiliki sertifikasi kompetensi, maka insya Allah akan dapat meraih ya pekerjaan. Kalau yang baru lulus lebih cepat, kalau yang sudah lulus dapat meningkatkan profesionalismenya dan ujungnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran kehidupannya. Terima kasih, semoga sekali lagi ada manfaatnya. Bila Tukudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Yana. Terima kasih.